misalkan jenengan ragu-ragu pun ditempel dulu juga nggak masalah. Yang penting itu ya Om. Ini maaf buat teman-teman yang saya save kontaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, di sini saya ingin sengaja mengulas dari kelanjutan studi koloni, yaitu biar step-stepnya itu lebih enak. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan buat teman-teman yang dengan proses studi koloni yang dari kemarin dengan mengikuti sampai penggacoran, ini saya ingin memberikan, ibaratnya diberikan pasangan dengan aman. Dari teman-teman yang kemarin memberikan masukan chattingan Om Agus, setelah saya kasih betina terjadi ngedrop, terjadi hilang gacor, terus saya koloni lagi seperti bolak-balik seperti itu. Di sini saya ingin mengajak teman-teman step-step yang lebih enak ataupun lebih mudah dipahami. Jadi gini Om, untuk proses dari koloni yang setelah dipisah rajin bunyi, ataupun yang dari kemarin teman-teman yang dengan melakukan dengan studi koloni ini sudah mulai rajin bunyi, ini biasanya saya stepnya adalah menyendirikan jantan tersebut, di ruangan sendiri. Ini fungsinya adalah yang pertama saya untuk durasi, terus yang kedua adalah yang awalnya dia bunyi karena pisah dari kolonian, ini saya buat dia pisah bunyi karena kehilangan pasangan gitu. Jadi ada juga yang bertanya, Om Agus, kalau untuk proses lobet jantan yang sudah bunyi terus kok tidak disinggalkan lama, efeknya seperti apa, terus poin betina di sini itu apakah mau diternak, kadang-kadang seperti itu Om. Jadi gini Om, kalau untuk proses jantan yang disendirikan lama, ada juga setelah disendirikan lama ini kadang-kadang dia setelah gacor sering bunyi, nanti hilang gacornya, nanti kadang bunyi lagi. Memang itu semua proses Om, itu betul. Ada juga dengan teknik. Jadi cara itu banyak, teknik itu banyak, yang penting kita bisa memahami antara yang pertama yang dulu adalah birahi sama emosi yang kemarin sudah diunggah, dan yang kedua itu kalau prinsip saya bagaimana caranya jantan itu bunyi karena kehilangan pasangan Om, bunyi karena ada yang dirundukkan yang kemarin sudah dibahas. Nah di sini banyak sekali teman-teman, Om Agus, apa sih fungsi kandang kotak untuk jantan sendiri ketika disendirikan, kemarin dari teman-teman yang melalui WA tanya. Jadi gini Om, untuk proses jantan di kandang kotak sendiri sebenarnya di sini adalah saya melihat birahi jantannya. Ketika birahi jantannya itu disendirikan di kandang kotak, otomatis lobet jantan akan naik birahinya Om, meskipun tanpa dengan pakan yang terlalu kencang. Nah proses disendirikan di kandang kotak ini kadang-kadang ada juga kendala dari teman-teman yang ngasih masukan kemarin, setelah di kandang kotak rajin bunyi, di kandang kapsul nggak berani bunyi. Ini cara efektifnya atau cara enaknya gimana Om Agus? Seperti itu Om. Buat teman-teman ini selamat datang. Jadi nanti ini saya upload ulang biar lebih enak untuk ngikutin dari awal. Jadi teknik jantan biar aman sama pasangan yang kemarin teman-teman tanyakan, agar si jantan ini ada pasangannya dia bunyi. Kadang-kadang Om Agus saya pengen punya player jantan, ketika ada betinanya bisa bunyi di sampingnya, si betinanya birahi, sampai terjadi betinanya birahi pun jadi tidur, si jantannya rajin bunyi. Sebenarnya teknik-teknik itu
ada semua Om. Kalau misalkan jenengan dari kandang kotak bingung ataupun dari ternakan bingung, jadi saya ingin dari kemarin-kemarin itu saya memberikan gambaran-gambaran ke jenengan. Kalau dari lobet ternakan bisa, kalau dari sistem kandang kotak ataupun setting kangen bisa. Jadi teknik itu banyak. Ini saya ada lagi dengan teknik di kandang kapsul Om. Nah, kandang kapsul ini ketika dari koloni kapsul kita pisah sudah berani bunyi, dari intensitas rajinnya bunyi kita sendirikan. Ini biasanya setelah kita sendirikan si jantan di kandang kapsul ini kadang nanti gacor, kadang hilang gacornya, terus kita butuh pakan, kita naikkan untuk ngejar birahinya, kadang-kadang sering bunyi. Nah, timing waktu jantan ini ketika rajin bunyi ini kita tempel sama si betina. Kadang-kadang poin betina di sini adalah yang pertama, sebagai saya pengennya itu gini Om, ketika dipisah dari jantannya ini si jantan ini akan merasa kehilangan dari si betina, jadi biar lebih jantannya itu biar lebih rajin bunyi karena kehilangan dari pasangan. Buat teman-teman ini terima kasih sekali untuk supportnya, dan di sini saya ingin berusaha ngajak teman-teman dari step-stepnya Om. Step-stepnya yaitu yang dari kemarin koloni kapsul, terus saya arahin ke kandang ternak masih pada bingung. Ini saya cari amannya yaitu proses tempel dengan si betina. Nah, ketika proses tempel sama si betina ini, jantannya ketika ditempel itu pasti akan, kalau birahinya bagus pasti akan kebunyi. Ketika ditempel pun pasti kebunyi Om. Jadi intinya di situ. Jadi untuk teman-teman yang kemarin misalkan masih bingung ataupun pengen jantannya itu bunyi ketika sama pasangan, tetap jenengan bersabar di sini. Nah, mungkin kan ada dari teman-teman harus nunggu ngedobel, harus nunggu gacor dulu, itu nggak masalah Om, nggak masalah, itu bener semua, cara itu banyak. Cuman kadang-kadang ada burung-burung ataupun lobet, salah satu lobet ketika disinggel lama nanti tetap hilang gacornya juga ada Om. Nanti rajin bunyi, ketika rajin bunyi nanti hilang gacornya. Nah, poin betina di sini adalah agar si jantannya ini bunyi karena kehilangan pasangan. Jadi intinya di situ. Di sini saya ingin coba mempersingkat waktu biar nggak terlalu berkepanjangan. Intinya tadi tetap di proses tempel. Ketika birahinya bagus, si jantannya pun akan bunyi di samping betina. Ketika sudah sering bunyi di samping betina, kita nggak akan ragu untuk jadikan satu. Buat apa dijadikan satu Om? Misalkan jenengan ragu-ragu pun ditempel dulu juga nggak masalah. Yang penting si jantannya ini ketika dipisah bunyi karena merasa kehilangan pasangan, itu lebih enak Om. Dan juga faktor untuk peredam gitu. Misalkan untuk disinggel dulu nggak masalah, cuman kalau buat saya kadang-kadang hilang gacornya Om, kadang-kadang rajin bunyi nanti lepas gacornya gitu Om. Baik, di sini buat teman-teman yang baru bergabung nanti bisa saya unggah ulang, bisa disimak. Di sini saya terima kasih untuk supportnya, dan semoga di sini saya ingin melihat dari komentar-komentar jenengan, semoga ada pertanyaan yang buat pembelajaran saya juga pembelajaran teman-teman. Banyak banget. Mas Den, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Denny, langsung aja. Nggih Mas Ari, matur nuwun. Request Mas Agus buka masker, jangan. Jangan Mas Ade. Koyok penyiar radio Mas. Aku kemarin dikomplain Mas Denny karena suaranya berisik. Itu Mas Denny. Ikut nyimak dan belajar sama Gus, jangan. Nggih Mas Alif. Om Naca, siap Om Naca, matur nuwun. Om Naca, kalau misalkan jenengan dari teknik yang belum sempat tak balas di WA, kalau misalkan jenengan dari teknik di judo atau di ternak dulu, bisa jenengan kawinkan sampai buang telur lalu disinggil lagi, itu bisa Mas Naca. Tekniknya enggak masalah itu Mas Naca. Nggih Om Lukman, matur nuwun nyimak Bang Slaladin. Nggih Om Rocky. Mas Agus numpang tanya, kalau jantan kali jantan gak akur, supply player gacornya hariannya dan tambah cabut terus menerus segini. Numpang tanya, kalau jantan kali jantan gak akur, supplier gacor hariannya dan tanpa dicabut terus menerus segini. Kalau gini Mas Ade, kalau jenengan misalkan jantan sama jantan apalagi bunyi terus, berarti kan lama-lama kan dia nanti kan
timbulnya emosi mas dari birahi nggak kesampean, emosi nanti larinya takutnya ke gestang ataupun ke jibul. Tapi cuman kalau jenengan misalkan bisa ngelihat dari titik birahinya, mungkin diredam dengan mandi ya nggak masalah mas Ade. Kalau saya pribadi gini Om Ade, misalkan jenengan sudah jantan sama jantan sudah bunyi terus sudah gacor, ya aku tak carikan betina mas. Kalau memang jenengan bingung dengan jodohin betina, gini mas, jenengan carikan betina yang bekas ternakan toh mas, jenengan tempel dulu lama. Setelah jenengan tempel dulu lama, betinanya dikasih pakan agak tinggi, biarin dia bertelur gemuk. Setelah bertelur gemuk, nanti bisa dijadikan satu di kandang kotak, si betinanya nanti nelor. Jadi tiwa sayangnya ditinggal angkrem, itu bisa mas. Sebenarnya teknik-teknik seperti itu hanya sama aja mas untuk menggacorkan. Cuman sebenarnya kalau untuk teknik ngunciin sama betina itu, betinanya benar-benar sampai nelor nanti buang telur, itu biasanya lebih cepat ngunci. Cuman step-step awalnya kan harus tahu mas Ade, jenengan dengan jantan sama jantan bisa, ataupun proses stempel dengan kandang kapsul itu bisa mas, itu bisa Om Ade. Ikut imak Om Agus mas Adi Purwanto. Assalamualaikum Om Agus, saya punya lovebird lakian umur 6 bulan, saya single kandang kapsul tapi saya kasih lihat burung ternakan. Gak apa-apa Om Ari, cuman kan gini Om Ari, tujuan jenengan dilihatkan itu awalnya kalau untuk hanya sekedar menaikkan birahinya nggak masalah, lebih baik sih di koloni kapsul, lebih enak. Di koloni kapsul kelihatan burung lain nggak masalah. Teknik koloni kapsul ampuh Om untuk penggacoran. Itu misalkan sudah gacor, jenengan kelihatan dengan burung ternakan nggak apa-apa, cuman khawatirnya ya larinya ke itu Om, emosinya tinggi, terlalu ngerekel nanti. Yang penting di koloni dulu aja enak Om. Mas Arwana nggih, Mas Arwana matur nuwun. Baik Om Eza. Jantan birahi sambil lip sync, ekor main paruh juga gerak pada suaranya pakai sistem tempel tadi saja. Birahinya kawin tapi nggak garut. Om Andi, gini Om, kalau jenengan untuk mengatasi lovebird lip sync, kadang-kadang kan ada lovebird lip sync yang kena angin itu kan buka paruh. Nah di situ sebaiknya jenengan koloni dulu. Dengan sistem koloni tanpa jenengan petal-petal dulu itu lama-lama lip sync-nya akan hilang. Nah nanti dinaikkan dari pola penjemuran. Pola penjemuran jenengan lihat lagi ketika burungnya awalnya mesti buka-buka paruh, terus sering bunyi. Setelah bunyi itu cepat-cepat dikoloni lagi Om. Kalau nggak dikoloni lagi nanti takutnya pasti bulunya atau emosinya naik, bulu dadanya ada yang dicabutin gitu Om. Yang penting ketika sudah bunyi langsung cabut, langsung dikoloni lagi. Mas Diki Saputra nyimak nggih Mas Diki, panutanku nggih Mas Bebek 26 Kicau Hobi. Mas Agus, misal jantan udah bunyi di rendengan, apa bisa buat jalan gantan kondisi masih single di kandang? Jadi gini Mas Kicau Hobi, sebenarnya kalau untuk lovebird itu kan kalau untuk jalan gantangan kan tetap awalnya tetap jam gantang ya Mas ya, ibaratnya mental ya. Kalau mental itu nggak ada yang salah jenengan coba Mas. Misalkan jenengan taruh pedok dulu, ketika di rendengan sudah berani bunyi, coba wae Mas. Kalau itu kan nggak bisa nerka-nerka ya Mas. Kadang-kadang lovebird sudah mau bunyi itu nggak masalah, jenengan coba Mas. Kalau untuk masalah mental Mas Kicau Hobi. Om Agus, ya Om Riohanud, kalau ada sisa pakan dicepuk minum itu berarti birahi kah Om Singgih? Gini Om Singgih, dalam keadaan birahi cepuk minumnya kotor dan segala macam, yang penting kita bisa ngatur pola dari ngimbangi dari emosinya. Kalau misalkan itu kan birahi, misalkan jenengan dengan koloni air minumnya kotor, jenengan coba naikkan dari penjemuran, itu nggak masalah Om. Kadang-kadang keluar nada minornya, kadang-kadang gitu Om. Halo Mas Keling, mager Mas Keling. Om, kalau di rendeng betina jantan paut dicampur apa? Kalau untuk bahan nggak masalah Om. Kita sendiri kan untuk mencari bahan kan kadang-kadang susah Om. Kriteria bahan yang udah nada kering, udah minor kan bingung. Kita campur koloni dulu. Setelah koloni kita pisah satu-satu, kita jauhkan, nanti akan kelihatan Om. Ini bagus-bagus. Kalau udah bagus, udah intensitas jenengan pemisahan sudah bagus, langsung disendirikan ataupun di rendeng burung banyak. Kalau misalkan jenengan dalam rendengan banyak itu belum berani bunyi, tetap sendiri-sendiri dulu Om, gitu Om. Hadir Om G, FR ngerol.
Om kalau udah kangen tapi nggak bisa ketemu nanti menyebabkan konslet kah Rizky dan atau kalau konslet aku nggak berani nyebut konslet Om, yang penting bunyi aja Om. Intinya lobet itu dibikin bunyi karena kehilangan pasangan, bunyi karena rindu ada pasangannya gitu. Yang penting jenengan tempel pisah lebih enaknya gini Om, jenengan tempel seminggu tempel sehari pisah lagi seminggu, tempel sehari pisah seminggu. Kalau untuk bahan yang susah gacor, cuman kalau memang awalnya sudah rajin bunyi, dibikin aja 3 hari sekali tempel, jauhin bisa. Nanti kalau sudah tempel pisah udah ditempel pun sudah ibaratnya ditempel sama betina, birahinya sudah kebunyi terus, jangan jadikan satu, nggak masalah Om, nggak ada masalah. Wah halo nggih Om Agus, matur nuwun nggih Om Aep, monggo Om Aep. Om Joni, matur nuwun Om Joni. Kalau jantan sistem kolom ini apa nunggu minor baru dikasih betina? Enggak perlu Om Taman, kelamaan jenengan dengan sudah dengan di koloni itu, dengan koloni itu yang awalnya burung-burung biasa Om, burung-burung sekedar bunyi, terus intensitas penjemuran karena di koloni ini kan sifatnya emosinya turun jauh Om, drop banget. Nanti setelah jenengan bantu dengan penjemuran, lama-lama nada minor itu keluar Om. Nggak usah khawatir kalau jenengan nunggu nada minor kelamaan Om Apriyatno, nyimak Om. Sama ini Om Taman Serti, untuk masukkan misalkan jenengan dalam koloni kapsul ini jenengan pisah, nggak mau bunyi, coba dengan 3 hari sekali jenengan pisah sendirikan dulu, ataupun dengan seminggu sekali jenengan pisah, dibantu dengan penjemuran. Nanti kalau sudah mulai rajin bunyi, coba-coba dengan direndeng. Direndeng itu maksudnya adalah untuk ini mentalnya Om, untuk ngelatih mentalnya juga gitu agar Om. Aduh, ada telepon, maaf teman-teman, ada telepon. Jadi gini teman-teman, di sini saya mohon maaf dulu, saya ini dulu. Buat teman-teman yang saya save nomornya, saya save kontaknya, itu agar supaya teman-teman melihat story saya. Jam sekian lagi live, jam sekian lagi ini, lagi dagang, tolong jangan telepon dulu gitu ya Om. Ini maaf buat teman-teman yang saya save kontaknya. Jadi saya selalu simpen kontak jenengan semua itu karena biar tahu aktivitas saya gitu Om. Tapi kalau memang sengaja telepon saya nggak tahu gitu ya Om. Matur nuwun. Mas Vian Vina, jantan single kalau nada udah kering tapi dobelan belum gimana Om? Gini Om Vian, kalau jenengan ngedobel itu pasti lama-lama keluar Om. Meskipun dengan koloni kapsul jenengan pisah dengan penjemuran, bantu penjemuran, itu lama-lama keluar. Saya pernah ngerasain sendiri Om, tanpa harus buru-buru dipasangkan, itu bisa dengan di koloni pisah, bantu penjemuran. Soalnya ketika di koloni ini kan birahinya pasti naik, saya bantu penjemuran itu bisa, insya Allah bisa. Nggak harus dikawinkan dulu, nggak apa-apa, insya Allah bisa. Memang waktu sama kadang-kadang bahannya itu kadang-kadang ada yang cepat, ada yang lama, memang itu. Cuman dengan koloni kapsul insya Allah jenengan nggak akan yang namanya hilang gacornya. Perkembangan setiap hari pasti ada gitu Om ya. Kusuma Dilaga, ikut tanya Om Agus, saya udah masuk di step jantan di kandang kota Om, tapi ada kendala tempat, kalau malam kumpul burung banyak gimana? Sekarang jadi nggak lihat dan kumpul FB di sekat cuman malam aja Om. Gini Om Kusuma, kalau misalkan jenengan nggak bisa ruangan sendiri toh, dengan kandang kapsul dulu nggak apa-apa Om. Dan fungsinya disendirikan itu sebenarnya kalau saya pribadi mencarikan betina untuk tempelan, mencarikan dia agar dia itu bunyi ketika dipisah sama untulannya. Mendingan pakai kapsul dulu nggak apa-apa Om. Saya takutnya gini Om, saya takutnya jenengan nanti proses di kandang kotak bingung masalah tentang birahinya, karena di kandang kotak kan menaikkan birahi, itu nanti jenengan agak bingung. Di kandang kapsul dulu nggak apa-apa, tapi misalkan jenengan proses penggancoran di kandang kotak, birahinya bagus, sudah birahi kebunyi, tempel sama betina, itu nggak apa-apa. Misalkan kelihatan dari burung banyak nggak apa-apa, yang penting proses tempelan sama betina itu saja. Awalnya tetap ditempel lama dulu Om, jangan langsung dipisah dulu. Ditempel lama baru diproses pisah.
sebenarnya kalau untuk proses tempel betina itu kadang-kadang kan betinanya gacor duluan Om, itu lebih bagus karena lobet betina yang sering bunyi itu biasanya neken si jantan gitu Om. Waduh matanya pengen dadak. Oke Om Mas Bisri, ada telepon Mas Bisri. Pripun Mas Bisri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om, player betina koloni kapsul lain kelamin apa boleh? Kalau untuk bahan nggak masalah Om. Kalau memang sudah jadi, sudah pada bunyi, sudah rajin bunyi itu memang disendiri-sendirikan itu bagus, lebih bagus. Cuman kalau untuk bahan tetap koloni nggak masalah. Misalkan dari sudah rajin bunyi nanti jenengan misalkan di koloni kapsul lagi nggak masalah gitu Om. Jadi ini saya ingin mengulang buat teman-teman ini yang mungkin baru banyak bergabung. Jadi teknik di sini saya yang kemarin yaitu dengan kandang kotak dengan setting kangen. Ini buat teman-teman yang memang masih bingung ataupun masih takut dengan memberikan betina dan fungsinya betina di sini bukan untuk diternak, tapi untuk membuat jantannya itu ketika bunyi kehilangan sama pasangan bunyi karena ada yang dirindukan dengan ditempel di kandang kapsul terus Om. Di kandang kapsul jenengan tempel dengan main pisah 2 hari tempel sehari, awalnya bisa dalam 3 hari pisah lagi 2 hari tempel sehari. Itu kalau memang bagus birahinya nanti ketika ditempel pun si jantan sudah bunyi di sampingnya. Nah makanya dari teman-teman kemarin ada yang nanya, Om Agus saya pernah lihat jantan sama betina di kandang kapsul sudah jantannya sudah bunyi-bunyi, betinanya sudah tidur karena birahi. Itu prosesnya awalnya dari proses tempel. Jangan kalau memang sabar banget di situ nggak apa-apa, bisa. Om Rosdian, Mas kalau betina di bawah gacor tapi jantan cuma koak itu mental Om. Kalau lobet betina kalau kadang-kadang juga faktor untulan sih Om. Faktor untulan untuk kegantangan itu peran penting utama. Aduh, jangan yang ada yang telepon dulu. Teman-teman ini banyak yang telepon. Ini akan saya lebih cepat lagi daripada nanti keganggu live-nya. Om, efek pakan gold coin kenari dan gold coin pakan. Gini Om Ahi, kalau untuk pakan gold coin dan pakan kenari itu kan kalau ketika lobet kita sendirikan dia butuh faktor penunjang dengan mengejar birahinya. Itu kalau disendirikan butuh pakan racing nggak masalah, tapi kalau untuk di koloni jangan tinggi-tinggi Om gitu Om. Bolang Dwi Om Aril. Saya fokus betina koloni kapsul yang dimaksud sudah gacor. Apakah saat di koloni habis dijemur pisah dan ada beberapa yang langsung gacor sudah durasi? Gini Om Sembrani Kicau, kalau saya main lobet betina ketika betina saya sudah tahu durasi atau sudah tahu bunyinya, sudah tahu dari kualitas ekeknya, meskipun dalam catatan dia nggak mau jalan gantangan ataupun rewel, ini hariannya saya tempel ataupun saya jejer terus Om. Penjemuran pun saya jejer, tiap hari saya jejer. Nah nanti ketika sudah lama saya jejer di dalam, di penjemuran tetap saya jejer, nanti coba saya pisahkan sendiri. Di situ nanti akan terjadinya nada minor. Syukur-syukur jenengan bantu dengan penjemuran, gak usah khawatir Om kalau untuk masalah penjemuran betina, karena di koloni ini betina akan birahinya naik diimbangi dari emosinya dengan penjemuran agak kuat gitu Om. Agus, lobet saya jantan single dan udah minor konslet dan sekarang bulu sayapnya lagi rontok, perawat. Salam dari Bang. Gini Mas Andri, kalau lobet jantan single berarti kan dia birahinya naik Om. Kalau itu biasanya dibantu dengan mandi Om. Kalau untuk bulunya yang sering rontok itu kan dia birahi tinggi. Udah konslet masih di single Om, lebih baik dicarikan ini Om, carikan peredam, carikan betina. Kalau memang main single di kandang kapsul dibantu dari mandinya gitu Om. Om Agus, betina rendengan apa harus ada jantannya? Enggak harus Om, enggak wajib. Cuman kalau untuk udah jalan gantangan, saya biasanya saya kasih jantan untuk biar dia tidak onceling di gantangan. Kalau saya gitu Om. Om efek, oh yang tadi betina saya pakan polosan seminggu sistem koloni kapsul, sekarang jadi mainan kepala kadang gigit ruji lanjut dibantu penjemuran Om.
jenengan bantu penjemuran, nggak usah khawatir om. Yang sering megang kepala itu bantu penjemuran, karena di sistem jejer itu birahinya naik, kita imbangi dari penjemuran. Nanti kalau sudah rajin bunyi, sering bunyi, baru nanti proses keduanya adalah carikan untulan gitu om. Kalau betina cuma kuat satu sesi kedua ketiga selalu kurang kerja atau malah tidak kerja sama sekali, awalnya lobet seperti itu om, maunya kerjanya sesesi. Saya pernah ngerasain om, lobet betina yang awalnya biasanya lobet yang saya untul, nanti sesi kedua untulannya nggak saya masukkan om, cuman saya jaga dia biar nggak gembos. Untuk lobet betina seperti itu. Betina rendengan apa harus ada? Oh, yang tadi udah nggih om. Om Boril saran pakan untuk koloni kapsul, millet putih sekilo sama pakan kenarisit seperempat om, itu udah bisa. Karena koloni kapsul pasti birahinya naik, dari tingkat emosinya turun, tidak terjadi over emosi, dibantu dari penjemuran gitu. Bekasi hadir nggih, Greges channel, Gregares channel. Kalau jantan sistem tempel betina apa harus ditaruh ruangan sendiri om? Itu kalau tahap finishing om, tahap finishing meskipun denger nggak apa-apa. Yang penting kan kita bikin jantannya itu fokus sama betina satu gitu om. Pasar melu, G om pasar sayur, G om Nasya Imut. Om Agus mau tanya, apakah betina udah kacer dari pagi sampai sore malam, apa bisa diproses buang telur? Nah, jadi gini om, untuk proses buang telur sebenarnya jenengan tipe berani. Untuk kita melihat perubahan dari betina, yang betina rewel ya om, jenengan main faktor, jenengan susah jalan gantangan mainan betina ini, jenengan mainkan glodok itu bukan untuk merusak lobet om. Yang pertama mengistirahatkan dari lobet betina, yaitu restart ulang. Setelah jenengan buang telur itu, jenengan jangan buru-buru ambil burungnya om, telurnya dibuang, nanti lobetnya biar di kandang kotak, lama-lama rajin bunyi. Setelah terjadi minor ataupun rajin bunyi, jenengan pindah ke kandang kapsul, baru proses tempel sama pasangan baru atau untulan baru, biasanya gitu om situ. Om Agus betina sistem rendeng pakan kencang jemur kencang, apa perlu ditambahin masteran pakai embetrik dan kenari? Nggak perlu om, kalau itu untuk pemicu sih monggo nggak masalah, cuman bersifatnya tidak wajib kalau saya om, karena ketika di koloni atau di jejer itu ketika tidur siang dia pada berisik, nanti ada yang narik satu narik semua. Kalau misalnya jenengan pancing ya nggak ada masalah om. Saya ngikutin cara mas betina kontrol lipsing, saya jejer dengan betina lain, sekarang sudah mulai keluar suara tikus kejepit ya. Gini om, kalau misalkan jenengan tipe apa punya lipsing itu tetap di koloni lama dulu. Kalau jenengan masih keluar tikus kejepitnya berarti belum berhasil. Di koloni agak lama, nanti setelah koloni lama ini toh om, jenengan coba nanti bantu penjemuran tapi pelan-pelan. Awalnya pasti keluar lipsingnya dulu karena birahi kena angin. Setelah itu bantu penjemuran sedikit, ketika dia sudah ada suaranya langsung koloni lagi om, nggak apa-apa. Itu lama-lama sembuh. Saya udah alhamdulillah udah berhasil om. Ada 2, yang 1 masih rawatan. Banjarmasin. Nggih om Freddy matur nuwun. Kalau jantan yang disendirikan makannya polos atau racikan sistem tempel kandang kapsul 1 hari berapa jam? Gini om Ardi, kalau jenengan untuk sistem jantan di kandang kapsul pakannya agak dinaikkan, pakan racik merek bebas om. Dari teman-teman yang jual pakan racik banyak, semuanya sama om gitu. Yang penting kan kita bisa melihat birahinya si lobetnya. Ketika si lobetnya ini ketika sendirian kan pasti dari emosinya kan udah naik, kita apin dari birahinya lama-lama kuat itu om. Gacornya kuat, nanti baru kita godain dari sama betina tempel bisa. Kalau tempelnya itu tempel 1 hari berapa? Ya tempel 1 hari aja om. Tempel 1 hari, besok dipisah lagi 2 hari gitu. Tapi awal-awalnya kalau untuk proses penjodohan tetap tempel terus om dalam seminggu dulu, baru diproses setting kangen. Untuk player betina ditempel paut jantan sama betina dewasa, saran om untuk pakan player kalau betina dilihat om, kalau memang betinanya itu awalnya faktor nyepit, itu butuh pakan raj ataupun pakan kencang. Itu untuk mengejar birahinya. Nanti birahi dalam keadaan birahi pun lobet itu akan bunyi, dibantu dari penjemuran, nanti enak om.
Om Agus matur suwun, saya Yoyon dari Lumajang. Lama nggak komen di video jenengan tetap. Nggih Om Sembrani Kicau, matur nuwun, sukses selalu buat jenengan. Om kalau betina sudah gacor terus saya iseng asingkan di krodong tapi tidak sulit. Gini Om Rizkian, saya pernah seperti itu. Ketika proses jejer, saya pisah mau bunyi, proses mau bunyi, saya coba-coba sendirikan, saya full krodong. Yang timbulnya adalah dia keluar minor dan lebih rajin bunyi. Cuman ketika dibuka nanti masih kepo lagi, masih nyari-nyari lawan lagi. Itu proses saya penggacoran Om. Dan juga untuk mencari nada minor seperti itu bisa. Nanti jenengan jejer lagi. Ketika sudah benar-benar gacor, PR yang kedua adalah mencarikan peredam. Itu juga bisa. Ya Om Rizkian. Rizky Nuril, Bojonegoro. Nggih Om Rizky Nuril, matur nuwun. Gondrong KS, kalau di rendengan miletnya habis gimana Om Agus? Kayak congyang drong, kayak milet muntek, manukmu rata pakani. Kedai kopi family baru sekarang tawas. Nggih Om, kedai kopi family, matur nuwun. Om Sujarwo nyimak. Nggih Om Jarwo, matur nuwun. Apakah betina bahan sistem koloni kapsul wajib mandi malam atau tidak? Gini Om Daeng, kalau untuk koloni toh Om, misalkan mandinya atau enggaknya itu ketika jenengan sudah proses disendirikan Om. Kalau misalkan pagi jenengan kasih cepuk aja, kasih cepuk suruh mandi sendiri nggak masalah, nggak usah dipaksa Om. Nanti ketika sudah lopet itu sudah finishing, sudah tahap sendirikan di satu ruangan ataupun proses tempel itu, ketika sudah rajin bunyi coba-coba dengan dibantu mandi itu nggak masalah. Untuk peredam, sifatnya untuk meredam dari birahi sama emosi gitu. Om Sukri Elvin Sidoarjo hadir Mas Bungging. Om Sukri matur nuwun. Kalau betina sudah minor tapi tidak keluar double, sudah berjalan sekitar 2 bulan. Gini Om Kartiki, kalau untuk ngedouble itu jenengan nggak usah terlalu, non sewu minta maaf, jangan terlalu dipikirin. Seiring waktu pasti keluar Om, terutama dengan proses jejer. Nah fungsi proses jejer itu ataupun proses tempel itu sebenarnya kita nyari jeda rapet. Tapi kalau kita sendirikan ngejar durasi, intinya di situ Om. Coba jenengan gini Om, punya lobet betina sudah rajin bunyi, jenengan tempel terus Om. Ada 4 ya tempel 4, ada 3 tempel 3, itu tiap hari seperti itu. Nanti jenengan pisahnya waktu lomba aja. Ketika jenengan lomba nanti jenengan akan tahu perubahannya, seperti apa jeda rapet, seperti apa durasi, biasanya gitu Om. Andri Om nyambung yang tadi, jantan single udah konslet dan sekarang bulu saya perontok. Terus kata Om Agus barusan bulunya birahi. Kalau monorin birahinya mandinya, kalau untuk birahi tidak bisa diturunin Om, kecuali dengan dikawinkan ataupun diimbangi dari emosinya, dari penjemuran. Jenengan penjemuran dinaikkan. Kalau mandi itu untuk meredam, misalkan jenengan jantannya sudah terlalu rontok banyak, itu karena mungkin lobetnya jenengan sudah terlalu gacor. Kalau lobet gacor pasti birahinya itu tinggi dan bulunya itu pada jatuh. Coba jenengan dengan spray kabut dulu ataupun dengan carikan, kalau saya tak carikan betina, tak carikan buat peredam itu. Nggak usah takut hilang gacore Om. Kalau misalkan jenengan sudah single, sudah konslet, nggak usah takut Om. Om Catur Sulistiono, selamat malam Om. Nggih Om Catur matur nuwun. Om kalau jantan udah bunyi di rendengan waktu jemur, terus waktu di koloni udah mau bunyi tapi cuma 5-8 terus. Nggak apa-apa Om Iqbal. Jadi gini Om, jenengan punya lobet jantan yang sekedar bunyi jenengan sendirikan. Fungsi disendirikan ini adalah ngejar durasi. Insya Allah durasinya kan molor. Nah setelah molor ini kita olah birahinya dia itu dengan kita tempel sama betina. Misalkan jenengan fokusnya ke betina. Nah proses tempel pisah ini nanti lama-lama akan jantannya lebih ada perkembangannya lagi Om. Saya pernah seperti itu. Jadi skill kita Om, kita wajib olah si jantan ini. Yang penting kita tahu, ibaratnya tahu step-stepnya. Nah misalkan sudah disendirikan satu ruangan, kok jenengan punya kepikiran, lobet ini saya koloni lagi lah biar lebih rampet, biar lebih cuek, itu nggak masalah gitu Om Iqbal nggih. Betina factor masih pilih-pilih lawan Om, gimana solusinya? Kalau saya tetap saya koloni ataupun saya jejer dengan banyak warna Om, itu solusinya kalau pilih warna gitu Om. Perawatan betina over emosi gimana apa sih? Gini Om, kalau betina
pakan kenceng ini jenengan single atau koloni Om? Kalau misalkan betina nggak bisa diturunin Om, kecuali jenengan imbangi dari penjemuran, dari naikkan, dari imbangi dari emosinya, naikkan dengan penjemuran gitu Om Bintur Mas. Hadir Om Agus, Om maju matur nuwun. Saya sudah masuk proses finishing Om jantan di kandang kota, cuman kalau malam nggak ada tempat Om, jadi saya jadiin satu ruangan, tapi saya sekat jadi nggak lihat, nggak apa-apa Om, nggak apa-apa Om Kusuma Dilaga, nggak apa-apa. Yang penting gini Om, yang penting proses jantan di kandang kota ini yang pertama adalah kita ngejar birahi dari jantannya. Ketika di kandang kota itu pasti birahinya naik. Nah ini kan pasti birahinya ini kalau cuma nyepah-nyepah, jenengan pakannya jangan terlalu kenceng, itu nggak akan bunyi Om. Cuman pakannya coba miliar putih sama kenarisi dulu. Nanti ketika dia birahi bunyi, apalagi dengan proses tempel pisah ini, nanti lama-lama ketika dipisah sama si betina, si jantannya sudah berani bunyi. Nah kalau ketika sudah terbiasa bunyi sama si betina di sampingnya, berarti birahinya kan bagus Om. Kecuali dia nanti birahinya itu larinya ke nakal, itu ke ngrekel, jangan dulu. Yang penting adalah PR kita nggodain birahi jantannya Om. Intinya di situ. Nah misalkan gini Om, misalkan jenengan kok tempel pisah sama betina ini sudah gacor, teman betinanya ini coba jenengan masukin satu, kok betinanya galak, itu nggak masalah, jenengan ganti betina nggak apa-apa. Yang penting si jantannya ini kan sudah terbiasa birahi kebunyi, kita sudah tahu takaran birahinya, pola pakannya sudah tahu, itu enak gitu Om Kusuma Dilaga nggih. Efektifnya penjemuran dalam sistem koloni. Jadi gini Om Daeng, kalau untuk penjemuran tidak bisa dipatokin berapa jam. Dari jenengan, dari setelah di koloni, tiap burung beda-beda Om. Setelah jenengan penjemuran, yang awal yang ngiriwi jadi bunyi, setelah bunyi itu berarti buat catatan jenengan. Oh jantan saya sekian jam, setengah jam sudah bunyi, berarti stop. Nanti proses disendirikan nanti bunyi-bunyi, lanjut ngiriwi, bunyi lagi ngiriwi, nanti jenengan coba disekat-sekat atau langsung koloni lagi gitu Om Daeng nggih. Om Dede Haryati nggih matur nuwun Om Dede. Eko hadir Om Agus nggih Om Eko matur nuwun. Jantanku sebelum jalan gantangan terus sekarang gacornya di pok kotak sama betina, aku cabut pasang bunyi enak 3 jam, habis gitu masih bunyi tapi jedanya lama. Gini Om, kalau jeda rapet itu, kalau jedanya lama itu biasanya waktu penjemuran dikelihatin burung banyak, direndeng burung banyak, itu biasanya gitu Om. Sebenarnya kalau habis itu masih bunyi tapi jedanya lama, iya Om. Kalau jeda lama sebenarnya kalau untuk proses jeda itu, kalau saya sendiri dari faktor di rendeng burung banyak Om. Misalkan jenengan dikasih di kandang kota dikelihatkan burung banyak, itu nggak masalah biasanya gitu Om. Saya mau nanya, lobet saya gestang sambil ngekek gestang dulu, ngekek apakah itu double? Gini Om, sebenarnya kalau untuk masalah dobelan itu kan ibaratnya kan dari bunyi nanti berapa detik ataupun berapa menit nanti bunyi lagi, itu nggak masalah. Cuman kalau itu kan ibaratnya bunyi sambil gestang bunyi lagi kan berarti bukan Om. Kalau gestang itu kan karena dia memang karakternya gestang. Kalau jenengan coba dengan penjemuran nanti lama-lama lancar Om bunyi, nggak masalah Om. Kalau untuk masalah dobelan pasti keluar Om lama-lama. Nada sudah mulai kering Om Aditya. Nggih Om Aditya, karena lobet gestang itu lebih enak Om. Nadanya pasti sudah lebih istimewa dari lobet lainnya, karena dia udah birahi, tinggal ngimbangi dari emosinya. Bintan Numak nyimang Om Agus. Nggih Om Nanung izin nyimak Om Agus. Om tambah ya. Iya Om Ahmad Pingpong pada banyak nitip Om gitu Om. Om kalau lobet suka ngeriwik sama untulannya tiap malam apa harus apa? Iya Om, itu terlalu nyaman kalau untuk, makanya dari lobet yang belum ibaratnya belum kuat gacornya jangan dijadikan satu dulu Om. Kalau misalkan kita ngelihat dari teman-teman ataupun dari senior-senior yang sudah dijadikan satu di kandang kapsul, di koloni burung banyak, itu kadang-kadang ada juga jantan sama jantan, ataupun dengan jantan yang sudah rajin bunyi itu dengan ngilangin kepo ataupun nyari jeda rapet, itu seperti itu gitu. Cuman lebih baik sih memang satu pasang satu ruangan lebih bagus, ataupun disekat-sekat. Tapi kalau untuk ngilangin kepo tetap di kelihatan burung banyak. Yang penting kalau untuk makin banyak ngeriwik jangan dijadikan satu dulu Om Charlie. Om Agus, kalau betina di koloni udah gacor kadang keluar minor tapi belum punya pasangan, kalau saya ajak ke gantangan
Gini Om Adilanang, yang kemarin pernah tak bahas, kalau untuk masalah kegantangan kan bisa dibawa peredam dari sampingnya Om. Dicarikan peredam untuk di dalam jejerannya itu jenengan masukkan. Biasanya untuk peredam di jalan, biasanya untuk dikejar-kejar nggak masalah. Betina saya udah gajar pagi, siang, malam, tapi saya sistem koloni jejer banyak burung nggak mau bunyinya pun hanya saat cerah. Gini Om Leon, kalau untuk burung di koloni jadi satu itu nggak wajib bunyi Om. Kalau udah bunyi di kolonian berarti memang harus cari peredam, butuh peredam. Kan sebenarnya di koloni ini kan yang pertama ngilangin kepo, terus nyari jeda rapet ya. Gitu. Kalau untuk masalah bunyi di dalam koloni ya, itu burung yang sudah butuh peredam, udah di ruangan sendiri Om. Gitu. Jantan aduh, jangan telepon dulu dong Om. Jangan telepon dulu Om, saya minta tolong jangan telepon dulu teman-teman. Saya simpen nomor jenengan, saya kasih story, saya lagi live. Jangan telepon dulu ya. Oke. Om Agus, fungsi kandang kotak pakai glodok untuk jantan single. Menaikkan birahi Om Eko. Jadi menaikkan birahi, jenengan mainkan birahi lobet jantannya itu dengan kandang kotak itu bisa, tanpa harus dengan pakan terlalu tinggi, itu bisa. Siap Om Agus, birahi bunyi udah dapet Om, tinggal nguatin aja Om. Makasih untuk Om Kusuma Dilaga, sama-sama Om. Saya juga belajar, saya juga tanya ke narasumber, kira-kira ada yang pernah saya praktekkan udah berhasil, saya wajib menyampaikan ke jenengan. Jadi di sini saya bukan paling pinter, cuman kelebihan saya adalah saya dekat dengan narasumber, makanya saya cari informasi kira-kira bagus tak sampaikan ke jenengan. Intinya gitu Om. Jadi gitu, saya belajar, jenengan juga belajar gitu Om. Pesak flag, Om pesak flag, matur nuwun. Makasih Om Agus, sukses terus dan moga selalu. Amin Om Daeng, sama-sama Om Daeng. Assalamualaikum Om Agus, kapan acara jalan ke Malang Kak? Saya nggak bisa Om, lagi jualan, sampai jualan ya. Halo Mas Niko Setiawan, Om Agus koloni beda sangka, setiap dipetal di satu ruangan dan sudah mau bunyi. Tapi kalau saya perhatiin kenapa gelegat jantan saya nggak mau diem ya Om, bunyinya emosi masih tinggal. Gini Om, kalau gini Mas Niko, kalau untuk proses koloni kapsul semuanya itu proses Om. Misalkan dia masih disendirikan, masih kepo, masih dengar dari burung lain, itu jenengan nanti besok koloni lagi. Jadi yang dinamakan adalah konsisten ataupun monoton, seperti itu. Tingkah-tingkah seperti itu lama-lama hilang. Kalau memang jenengan masih seperti itu, jangan tiap hari dipetal. 3 hari sekali atau 4 hari sekali jenengan petal, itu akan lebih rajin bunyi. Kadang-kadang dari koloni kapsul jenengan pisah itu susah bunyi ataupun malas bunyi, itu dengan 3 hari sekali ataupun 4 hari sekali gitu Om. Minta nomor WA-nya dong, saya mau tanya lovebird betina lewat. Oke Om, saya selalu memberikan nomor WA, saya berikan nomor chattingan, cuman setiap saya simpen buat teman-teman selalu mantau dari story saya. Ketika saya aktivitas, saya mau live, saya lagi jualan, tolong jangan ditelepon, saya akan selalu membantu Om. Jadi di sini hanya saya sekedar share, sama-sama belajar gitu Om. Mau nanya Mas, saya dari Jambi, kalau lovebird dicampur satu ruangan menurut Kenceleng SF, mungkin jenengan baru bergabung. Ini terima kasih jenengan sudah mau bergabung. Kalau untuk lovebird dicampur satu ruangan itu kan koloni kapsul Mas, itu sudah dibahas lebih lengkapnya di playlist Mas. Sudah saya bikinin di playlist, itu lebih lengkapnya. Cuman pembahasan di sini saya menerapkan dengan terapi teknik finishing dengan jantan di kandang kapsul ditempel sama betina. Fungsinya bukan untuk diternak, tapi untuk biar si jantannya bunyi karena kehilangan, bunyi karena ada yang dirindukan. Seperti itu Mas. Kadang-kadang ketika jantannya sudah bagus, birahinya bagus, dia akan bunyi di samping betina. Intinya di situ. Nyimak Om Kun dari belajar. Oke Om Beki, matur nuwun. Om Daeng, Om saya punya jantan single kondisi gestang dan melet, tapi harinya sering ngeluarin durasi walaupun masih nada vektor. Gestang dan melet tapi ada suaranya. Oh, sebenarnya lovebird gestang kan diimbangin dari penjemuran Om. Coba jenengan raba dari penjemuran. Yang penting jenengan pakai koloni kapsul Om Daeng. Jenengan koloni kapsul agak lama, nanti setelah itu dibantu penjemuran. Nanti tingkah-tingkah aneh hilang semua Om gitu. Gimbal, Mas Gimbal, matur nuwun Mas Gimbal. Posisi di mana aku di Bojong Gading dan
Denangga channel Denangga. Mas Denangga, aku lagi live, aku di Klipang Mas, aku di Logosari Mas Denangga. Om naikin emosinya gimana? Kalau naikin emosi dari penjemuran Om, dari setelah koloni kapsul gitu. Jantan dikasih pasangan kenal jadi gini Om Kenceleng, kalau kasih pasangan makanya dari proses penempelan belum berhasil, jadi tidak semerta itu ketika jantan dikasih sudah bunyi langsung dikasih pasangan itu tidak bisa. Misalkan jenengan untuk lebih hati-hatinya tetap proses tempel, misalkan jenengan proses tempel sudah bagus, pasti di sampingnya itu jantannya bunyi. Nah tekniknya kita adalah menggodain birahinya itu dengan setting kangen. Yang awal 3 hari, sehari tempel 2 hari pisah itu bisa. Kalau sudah dipisah bunyi bisa bunyi ya udah tiap hari cuman tempel pisah seperti itu. Om jantan koloni kapsul kemarin Sabtu di rending jemur mau bunyi, hari Minggunya kok diem aja ya, kenapa? Iya Om Kuswati Bas, kalau untuk rendengan atau koloni kapsul kan misalkan kadang bunyi kadang enggak, coba jenengan dengan 3 hari sekali ataupun 4 hari sekali. Yang namanya lobet untuk bahan kita harus non sewu, kita harus menyadari bahwa bahan yang kita poles itu dari bahan dasar Om, beda dari bahan-bahan yang sudah nada kering, sudah enak. Itu enak Om, tinggal ibaratnya rendeng-rendeng. Kalau kita benar-benar dari bahan memang seperti itu Om, nanti hilang gacornya, nanti kuat lagi, nanti nggak bunyi lagi. Nah itu 3 hari ataupun 5 hari sekali jenengan bisa nanti koloni lagi. Setelah sudah rajin bunyi jenengan coba sendirikan gitu. Sendirikan rajin bunyi, teknik tempel sama betina di kandang kapsul. Itu dulu Om. Mama saya hadir Om. Om mama saya. Betul Om, saya nyari pemahaman dari Om Aris dan nyari referensinya di Om Agus. Pokoknya tak carikan bocorannya Om, ojo khawatir. Orang itu kalau sama saya wes pokoknya ndak mungkin nutup-nutupin. Kalau nutup-nutupin nanti tak gembosin dia gitu. Kapan main ke tempat Om Aris lagi, cuma Om Agus yang seru soal gini Om Jurli. Kalau Om Aris itu kan sekarang lagi fokus jualan, yang penting ilmunya tak serap, tak ambilin semua, tak sebar ke sini ke tempat jenengan semua. Jangan khawatir Om, soalnya saya sudah meraktekin, sudah berhasil. Pemahaman itu pokoknya insya Allah saya udah lulus dapat sertifikat kelulusan Om, saya bagi ke tempat jenengan. Makanya banyak teman-teman yang lihat jantan-jantan saya gacor itu karena yang penting kita bisa ngelihat ketika birahinya itu seperti apa kita jemur. Ketika penjemuran agak kenceng kok terjadi emosi ya diturunin dari penjemurannya, seperti itu Om. Mas Andi, jantan tanda bunyi udah keluar jeda rapet tapi pendek-pendek habis gitu ngeriwi, rawatan menjemur makan millet polos. Kalau ngeriwi kan berarti birahi Om. Kalau udah birahi ya coba bantu dengan diraba dari penjemuran Om. Yang penting jangan prosesnya koloni kapsul. Tapi kalau ngeriwik sendiri kan, kalau misalkan jenengan dari penjemuran sudah rajin bunyi terus jenengan sendirikan bunyi terus lanjut ngeriwik itu nggak jadi masalah Om. Besok diulangin lagi, yang namanya bahan seperti itu semuanya gitu Om. Denangga channel, aku mampir ya Om. Mas Denangga monggo. Yang penting jenengan jangan telepon dulu Mas, aku lagi live Om. Betina saya kalau dengar suara jantannya kayak gacor, solusi mempertahankan kegacarannya gimana Om? Polisi saya ini masih disinggah. Betina saya kalau dengar suara jantannya kayak gacor. Jenengan kalau main SF, main single itu nggak harus disendirikan total, itu nggak perlu Om. Dengan apalagi sudah ada pasangannya, cukup ditempel sama jantan aja bisa. Ditempel sama pasangannya, ketika mau lomba coba jenengan sendirikan 2 hari atau 3 hari jenengan asingkan, itu bisa main single, buat main SF gitu Om. Gimana Om Niko, sami-sami Om Niko. Amin matur nuwun Om Niko. Nggih Mas Iman matur nuwun, LPG channel. Hadir dari Surabaya nggih Mas Wildan matur nuwun. Om Agus jantan di kandang kotak pakai glodok emosi udah, birahi juga udah tapi nggak gacor-gacor Om, gimana solusinya? Jenengan coba di kandang kapsul dulu Om. Kalau di kandang kotak susah toh, kandang kapsul dulu nggak masalah gitu Om. Soalnya memang ada kriteria lobet yang memang susah, bener-bener susah gacor ada. Misalkan jenengan dari pakan, pemberian pakan pun nggak susah birahi, itu mendingan gini deh, mendingan jenengan pakai koloni kapsul dulu Om. Soalnya untuk koloni kapsul itu untuk penggacoran lebih cepat Om.
Nanti setelah koloni kapsul yang coba nanti jenengan lihat di playlist yang sudah saya bikin, insya Allah ada gambaran Om. Salam Om dari Probolinggo. Nggih Mas Andi. Mas, saya mau tanya gimana cara menggacorkan burung melet-melet dari burung ternakan. Kalau melet-melet di koloni dulu Om. Jenengan koloni kapsul, setelah koloni kapsul semingguan, nanti coba ketika dia kena angin, nanti awal-awalnya dia pasti melet, bantu dari penjemuran. Insya Allah bunyi Om. Dari pakan harus pakan rendah, nggak usah dimandi-mandiin dulu Om. Gitu. Om, gacorin jantan apakah harus diternak dulu? Kalau diternak dulu ada tekniknya Om Kopi Luwak. Kadang ada gini, jenengan kok punya jantan yang katanya dulu bagus dan segala macam, misalkan jenengan ngunciin sama betinanya dulu dengan teknik dijodohkan dulu sampai bertelur dulu, setelah bertelur nanti betinanya asingkan jantannya di kandang ternak, biarin seperti itu bisa. Cuman alangkah baiknya dengan setting koloni sistem perawatan koloni kapsul ini juga lebih cepat gitu Om Kopi Luwak. Om Agus, parfum yang wanginya enak berlagi-lah. Burama Om, Hugo Boss Burama, mantap. Saya pakainya itu Hugo Boss Burama. Om Agus, berarti jantan di kandang kotak dikasih glodok ditempel betina. Iya Om Eko, itu untuk setting kangen bisa Om. Ditempel sehari, bisa 5 hari tempel sehari. Yang penting kita itu nggodain jantannya biar rajin gacor. Kadang-kadang di situ terjadi ngunci jantan, benar-benar birahi kebunyi sama betinanya di situ. Nanti ketika ditempel birahinya bagus pasti kebunyi. Cuman kalau untuk yang agak bingung di kandang kotak, pakai kapsul dulu nggak apa-apa. Yang penting awalnya adalah dengan di koloni kapsul gitu. Om, saya beli lobet jantan gestang bunyi, tapi sesudah albinasi saya kok gestang sambil bunyinya nggak ada. Gini Om Fajar, kalau jenengan lobet gestang yang tadi sudah ataupun pernah saya bahas, coba dengan koloni kapsul dulu. Setelah dengan koloni kapsul pakan rendah, bantu dari penjemuran. Dengan penjemuran awal-awalnya gestang jenengan naikkan dari penjemuran pasti bunyi Om. Jangan khawatir Mas Fajar, lobet gestang nadanya lebih enak gitu Mas Fajar. Om, lobet saya gobal latah tapi sering jalan terlentang di kandang kotak, posisinya sekarang single rawatan, sekarang koloni beda sangkar Om. Ini betina ya Om, sering jalan terlentang. Ini betina nih. Kalau betina seperti itu betina error Om, betina trouble. Kalau saya sendiri mengalami betina trouble seperti itu, saya taruh kandang kotak, saya kasih jantan, saya istirahatkan, saya buang telur. Setelah keluar telurnya, jantannya saya jauhin, pintu glodoknya dibuka, betinanya biar bunyi-bunyi di kandang kotak. Insya Allah bunyi Om. Nanti setelah telurnya dibuang, betinanya di situ, baru proses ulang lagi. Itu bisa, biasanya nadanya nada minor. Gunanya mandi malam buat apa? Buat meredam Om, meredam emosi sama meredam birahi. Kalau nurunin enggak, meredam aja itu. Kadang-kadang juga manjangin durasi bisa Om, saya pernah juga manjangin durasi. Bandungan ini Om Wahyu Kumis, matur nuwun. Om, kalau jemur lobet birahi sampai kriwik jangan Om. Kalau misalkan dijemur dia awalnya sudah bunyi-bunyi, terus terjadi ngriwik, diambil tetepan ditarik lagi Om gitu. Jadi yang dipisah atau fokus yang bunyi waktu rending ya Om Baskoro nggih. Oh, ini Bos Bas nggih Om Baskoro. Jadi yang dipisah atau fokus yang bunyi waktu di rending ya Om Baskoro, kita tetap wajib finishing, jangan lama-lama Om. Sistem tempel yang keluar birahi bunyi malah betinanya gimana Om? Agus, baiknya jantan di kandang kotak plus glodok. Malah betinanya rata-rata gitu Om Santoso. Kalau sistem tempel itu toh pasti pertamanya betinanya, karena lobet betina mudah banget untuk bunyi. Jantan itu pemalas bunyi. Makanya tapi jangan gacornya betina atau rajinnya betina ini kadang-kadang nekan si jantan, lama-lama jantannya birahi, dia jadi bunyi, nanti betinanya kebalik, betinanya akan diem Om. Biasanya gitu. Hadir Om nggih Om Fandi Smaten Om Artono. Om, lobet betina dipisah dari pasangan rajin bunyi. Aduh, jangan telepon dong. Aduh, teman-teman jangan telepon ya. Malam Mas Agus, untuk penggacoran jantan betina paut saya koloni kapsul pakan racik. Malam Mas Agus, untuk koloni pakan racik karena jemur cuma sampai jam 8 karena saya kerja. Untuk penggacoran jantan betina paut saya koloni.
nggak apa-apa Om Bagus, nggak apa-apa. Misalkan gini, misalkan jenengan nggak sempat jemur pun, jenengan koloni dalam waktu seminggu, misalkan jenengan seminggu sekali libur, nanti ketika habis di koloni jenengan jemur itu nggak masalah gitu Om. Nggak harus tiap hari, nggak masalah Om Agus. Saya ada betina. Aduh. Baik teman-teman, kiranya saya cukup dulu. Ini terima kasih sekali buat teman-teman yang belum sempat saya balas. Ini saya minta maaf. Saya mau ngambil poinnya di sini adalah kalau memang jenengan bingung dengan settingan jantan apik bignya Om Piro kui, ketika jantan di kandang kotak ini masih bingung, cukup dengan kandang kapsul berdua dulu, nggak masalah. Nah nanti ketika di kandang kapsul ini si jantannya akan terjadi birahi bunyi ketika ditempel. Makanya dari teman-teman ada juga yang melihat jantannya bunyi ketika ada pasangannya di kandang kapsul, prosesnya seperti itu. Kiranya itu saja. Semoga ini bermanfaat buat jenengan beserta saya pribadi. Di sini saya belajar dan saya informasi ini tetap dari rekan-rekan narasumber. Ini saya praktekkan, berhasil, saya wajib menyampaikan ke jenengan. Gitu nggih Om. Semoga jenengan semuanya beserta keluarga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.